Halo, perkenalkan nama saya Kartika Purwandari. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai kecerdasan buatan. Modul pertama, apa itu AI? Learning outcomes yang akan kita pelajari, students akan mempelajari konsep-konsep awal dari kecerdasan buatan. Outline yang akan kita pelajari, apakah pengertian itu kecerdasan buatan, bagaimana thinking of humanly, bagaimana berpikir secara rasional, bagaimana human beracting, bagaimana rasional dalam beracting. Kecerdasan buatan atau sering kita dengar sebagai AI adalah sebuah seni untuk membuat mesin bekerja dan berperilaku seperti manusia. Mesin disebut pastinya membutuhkan kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang berkaitan dengan otomatisasi perilaku cerdas. Siapa pemakai utama AI? Dan untuk apa dari bidang AI ini? Pertama, ada dari bidang militer atau Autonomous Control dan Identifikasi Target. Sebuah sistem senjata yang sekali diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran tanpa ada investigasi lebih lanjut oleh manusia. Ini termasuk sistem pengawasan senjata yang didesain untuk dapat diambil alih oleh manusia. Namun, dalam memilih dan menentukan sasaran tanpa tindakan lebih lanjut oleh manusia setelah diaktifkan. Yang kedua dalam bidang industri. Entertainment atau dalam hal ini misalnya dalam games atau robot. Apakah kalian pernah menonton Iron Man? Saya yakin banyak dari kalian sudah menonton Iron Man. Nah, kalau kita menonton Iron Man, pasti kita dapat menemukan sosok namanya Jarvis. Jarvis adalah robot sebagai virtual assistant, di mana salah satu produk kecerdasan buatan yang dibuat oleh Tony Stark, di mana Tony Stark dapat berkomunikasi dan memberikan instruksi kepada Jarvis. Yang ketiga dalam bidang rumah sakit, untuk mendiagnosis penyakit dan telemedicine. Sistem kecerdasan buatan akan menyelesaikan masalah penanganan kesehatan di Indonesia khususnya. Dengan menggunakan teknologi telehealth, dapat membantu masyarakat agar lebih dekat dengan diagnosa dokter, sehingga juga didapatkan konsultasi dengan dokter dalam bentuk chatbot real time. Dalam bisnis untuk prediksi customer behavior, aplikasi belanja online atau e-commerce yang sudah dapat mengotomatisasi dalam pembelajaran penemuan barang yang akan kita beli. Selanjutnya, ini adalah kategori dalam kecerdasan buatan. Secara garis besar, kecerdasan buatan dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional, dan bertindak rasional. Pertama, thinking humanly, atau sistem berpikir seperti manusia. Ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, melalui introspeksi dan menangkap pemikiran kita sendiri saat kita berpikir. Yang kedua, melalui penelitian dari segi psikologi. Pada tahun 1950, ada Alan Turing untuk mengusulkan mengganti pertanyaan, dapatkah mesin itu berpikir dengan dapatkah mesin bertindak sebagai manusia? Tujuannya adalah untuk memungkinkan pendekatan ilmiah, melakukan percobaan, melakukan perilaku, bukan proses di belakangnya. Turing mengusulkan suatu proses uji coba yang sekarang dikenal sebagai Turing Test. Selanjutnya, bertindak seperti manusia, prediksi Turing pada tahun 2000, sebuah mesin memiliki kesempatan 30% untuk mengelabui juri selama 5 menit. Di sini wacana utama AI untuk 5 tahun ke depan ada berupa machine learning, natural language processing, di mana meskipun Turing Test sangat penting sebagai motivasi kecerdasan buatan, secara praktis tidak digarap dengan serius. Ini adalah contoh kecerdasan buatan lulus tes apabila integrator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan mana yang dilakukan dengan manusia. Sehingga saat integrator memberikan pertanyaan, komputer akan langsung memberikan jawaban yang diberikan dari integrator. Dan itu akan dibandingkan dengan jawaban yang diberikan oleh manusia.
Kemudian berpikir secara rasional. Nah, di sini ada namanya Aristoteles, adalah orang pertama yang berusaha mengungkapkan pikiran yang benar melalui proses penalaran dan logika. Ada nama syllogisme, yaitu langkah menyimpulkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang diamati. Contoh di sini, ada perkutut adalah jenis burung. Semua jenis burung bisa terbang. Perkutut bisa terbang, sehingga bagaimana dengan kondisi ayam? Kalau kita lihat dari ahli matematika dan logika, merumuskan notasi formal untuk menyatakan berbagai fakta tentang dunia. Misalnya, si Budi itu adalah ya apa saja yang dimakan. Kemudian, jika ada Budi menyenangi semua jenis makanan, sehingga kesimpulannya, jika ada makanan, maka semua akan disenangi oleh Budi. Di sini ada perbandingan antara berpikir secara logika dengan berpikir seperti manusia. Masalah pertama, tidak mudah menyatakan pengetahuan informal dalam notasi formal. Masalah kedua, kalaupun mungkin, mekanisme penalaran formal ini memiliki computational cost yang sangat mahal. Proses penalaran dengan logika adalah konsep ideal. Pikiran manusia tidak selalu mengikuti arah logika, meskipun itu adalah jawaban yang sesuai dengan fakta. Jika ada status perkutut bisa terbang karena memiliki sayap, maka semua yang bersayap akan bisa terbang. Andaikan perkutut tidak memiliki sayap, sehingga yang tidak bersayap akan tidak bisa terbang juga. Selanjutnya, bertindak secara rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai tujuan. Di dalam lingkungan yang rumit, tidaklah mungkin mendapatkan rationality yang sempurna yang selalu melakukan sesuatu yang benar. Manusia bisa jadi juga pandai dalam menyelesaikan segala permasalahan karena mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Begitupun juga dengan mesin, sehingga pengetahuan diperoleh dengan cara belajar. Semakin banyak bekal pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, tentu saja diharapkan akan mampu dalam menyelesaikan permasalahan. Begitupun juga dengan sistem yang sudah diterapkan oleh kecerdasan buatan. Selanjutnya, bertindak secara rasional. Bekal pengetahuan saja tidak cukup. Manusia juga diberi akal untuk melakukan penalaran, mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Tanpa memiliki kemampuan untuk menalar dengan baik, manusia dengan segudang pengalaman dan pengetahuan tidak akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Demikian juga dengan kemampuan menalar yang sangat baik, namun tanpa bekal pengetahuan dan pengalaman memadai, manusia juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, agar komputer bisa bertindak sebaik dan seperti manusia, maka komputer juga harus diberi bekal pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk itu, kecerdasan buatan akan mencoba memberikan beberapa metode untuk memberikan komputer dengan kedua komponen tersebut agar komponen bisa menjadi mesin yang pintar. Berikut adalah references yang bisa kalian baca mengenai awal dari kecerdasan buatan dari Stuart Russell dan Peter Norvig tahun 2010, bagaimana AI dalam Modern Approach. Sekian materi hari ini, kita akan berjumpa pada sesi selanjutnya.